Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas tentang termokimia, bagian kedua, untuk membahas perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah pengukuran besarnya kalor yang diserap atau dibebaskan dari suatu reaksi yang berlangsung pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya. Ada beberapa jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, lambangnya adalah delta H0F. F itu adalah formation, ya, formation itu adalah pembentukan. Ya. Definisinya adalah besarnya energi yang diserap atau dilepaskan ya untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi ini kunci ya, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, yang paling stabil di sini maksudnya di alam ya. Jadi memang unsur-unsur tersebut dia akan stabil pada, misal di sini hidrogen dia akan stabil dalam keadaan H2 gitu loh ya. Oksigen ya itu akan stabil pada kondisi O2. Nah, maka dia bentuknya diatomik ya. Jadi yang diatomik ada 7 di sini, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 dan I2. Di sini ada yang poliatomik contohnya P4 dan S8 ya. Ini aja sih yang diatomik dan poliatomik. Nah, yang ini adalah contoh logam ya. Logam itu bentuknya adalah monoatomik. Mono itu artinya 1 ya, di itu artinya 2, poli banyak. Berarti di alam unsur-unsur yang ada di tabel ini ya seperti ini kondisinya gitu ya. Jadi H itu akan stabil jika dia bentuknya diatomik gitu ya. Ya, contoh pada pembentukan NH42 Cr2O7 dalam keadaan standar dibebaskan energi sebesar 2780,08 kJ per mol. Tentukan persamaan reaksi pembentukan termokimianya ya. Kita tahu di sini ini ada unsur apa aja di sini? Ada N, ada H, ada Cr, ada O. Nah, kita harus tahu unsur-unsur pembentuk dari senyawa ini. N itu dalam bentuk apa? Diatomik kah atau monoatomik? Begitu juga H, begitu juga Cr dan O. Ya, kita lihat. N itu dalam bentuk diatomik. Ya, tadi sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya. Ya, N itu bentuknya diatomik, H itu juga bentuknya diatomik, Cr itu bentuknya monoatomik. Dia adalah logam. Ya, oksigen diatomik. Nah, jumlah atom kiri dengan jumlah atom kanan harus kita samakan. Ya, ini kan yang diminta, jadi kita patokannya harus sama dengan yang ini. Ya, nah, kita lihat ya, N di kanan ada berapa? 2, di kiri ada berapa? 2, sudah sama. Ya, nah sekarang kita lihat yang H. H-nya di kanan itu ada 4 kali 2 itu 8, maka kita taruh 4 di sini supaya jumlahnya 8. Nah, Cr nih di sini ada 2, kan sebelumnya 1 nih, ya kan? Kita letakkan dulu sesuai dengan keadaan yang paling stabil. Cr itu paling stabil adalah artinya dia bentuknya kan unsur logam, maka Cr itu monoatomik ya. Karena di kanan itu ada 2, maka taruh koefisien di depannya 2 gitu. Oksigen di kanan ada 7, di kiri ada 2. Supaya sama gimana? Nah, kita letakkan angka koefisien di depannya yaitu 7/2. 7/2 dikali 2 berapa? 7. Ya, jadi kiri dengan kanan sudah sama ya. Delta H tadi dibilang dibebaskan energi sebesar sekian. Kata-kata dibebaskan itu berarti adalah negatif. Berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar ya, lambangnya adalah delta H0D. Ya, definisinya adalah besarnya energi yang diserap atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Nah,
Lihat di sini, menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi ini kebalikan dari delta H0F tadi. Kalau delta H0F tadi adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, kalau delta H0D itu penguraian, ya, menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ya, kita lihat. Jadi kebalikan ya dari delta H0D itu kebalikan dari delta H0F gitu ya. Oke, contoh, diketahui entalpi pembentukan standar natrium klorida adalah min 410,9 kJ. Buatlah persamaan reaksi penguraian termokimianya. Nah, lihat nih, di soal ini datanya adalah pembentukan standar dari NaCl, nilainya min. Ya. Kemudian diminta penguraian. Nah, kita uraikan dulu nih, kita tuliskan soalnya dulu ya. Pembentukan standar NaCl itu seperti apa? Ya, NaCl pembentukan NaCl artinya dari unsur-unsurnya menjadi NaCl ya. Nih unsur-unsur NaCl kan? Ya, ada Na, ada Cl. Na bentuknya monoatomik, Cl itu bentuknya diatomik ya. Ini kan menjadi NaCl. Ini baru menguraikan soal loh ya, belum menjawab. Artinya baru menguraikan dulu ya, penjelasan dari soalnya dulu. Nah, delta H0F-nya kan negatif nih ya, negatif. Nah, kalau diminta di sini penguraiannya. Kalau penguraiannya dibalik ya. Berarti NaCl ya, pembentukan ini tadi ya, pembentukan itu delta H0F ya. Nah, kalau penguraian ya, berarti dibalik. NaCl terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya. Tinggal persamaan ini dibalik. Nah, jangan lupa ya, delta H-nya kalau tadi negatif, nah penguraiannya berarti positif. Gitu ya. Jangan lupa nilainya nih harus dibalik ya. Tadinya negatif menjadi positif. Ya, yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar ya, delta H0C lambangnya combustion ya, pembakaran. Definisinya adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. Jadi kalau kata-kata dilepaskan, dia adalah reaksi eksoterm. Nah, delta H-nya adalah negatif. Gitu ya. Itu untuk reaksi atau perubahan entalpi pembakaran standar ya. Untuk pembakaran itu delta H-nya negatif. Nah, ada ciri utama ya dari reaksi pembakaran. Tadi saya yang sudah katakan. Jadi di sini termasuk atau merupakan reaksi eksoterm ya. Jadi selalu kalau reaksi pembakaran delta H-nya negatif ya, dia adalah reaksi eksoterm. Nah, melibatkan oksigen artinya direaksikan dengan oksigen dalam reaksinya. Kalau karbon dibakar ya, yang ketiga ya, kalau karbon dibakar itu hasilnya akan ada CO2. Di antaranya akan ada hasilnya CO2. Kalau hidrogen dibakar, ya hasilnya akan ada H2O-nya. Begitu juga nitrogen akan ada hasilnya itu akan ada NO2. Kalau es ya, belerang itu ada SO2-nya. Gitu ya. Ini ada contoh soal. Tentukan persamaan termokimia reaksi pembakaran C3H6 jika nilainya adalah min 2377 kJ. Nah, kita lihat di sini. Karbon ya, di sini adalah hidrokarbon, ada hidrogen, ada karbonnya. Berarti akan menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya. Nah, kita lihat C3H6 dibakar berarti plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Delta H-nya min ya. Min 2377 kJ. Kita lihat jumlah atom kiri, ini belum selesai. Nah, kita setarakan dulu, makanya atom di kiri dengan atom di kanan harus sama. C-nya di kiri berapa? 3. Di sini juga harus 3. Maka di depan CO2 harus kita letakkan koefisien sebesar 3. Ya. H-nya di kiri berapa? 6. Di sini baru 2. Supaya sama berapa? Dikali 3. Ya, sudah 6 ya. Nah, O-nya sekarang kita lihat. O-nya di kiri ada 2. Di kanan, kan tadi sudah kita taruh 3 di sini. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Di sebelahnya ada 3 ya. 6 ditambah 3, 9. Nah, totalnya di kanan sudah 9. Sedangkan di sini baru 2.
Maka supaya sama gimana? Nah, koefisiennya kita letakkan 9/2. 9/2 kali 2 berapa? 9. Di kanan juga 9. Nah, sudah selesai reaksinya gitu. Ya, sampai di sini penjelasan tentang perubahan entalpi standar. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.